Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Sahihul Bukhari, Kitabur Riqaq, sampai pada bab ucapan beliau rahimahullah, babu ma qaddama min malih fahuwalah, bab tentang harta yang sudah dibelanjakan maka itu adalah miliknya sesungguhnya. Jadi harta seorang yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah harta miliknya sesungguhnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsani Umar bin Hafsin qala haddatsani abi qala haddatsana al-A'mash qala haddatsani Ibrahim at-Taimi anil Harith bin Suwaid qala qala Abdullah yakni Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala an, dan para perawi semuanya adalah penduduk Kufah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma minna ahad illa maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali hartanya sendiri lebih dia cintai. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksudnya. Fa inna malahu ma qaddam, maka sesungguhnya harta dia adalah apa yang sudah dibelanjakan di jalan Allah. Wa malu warithihi ma akhar, sementara harta ahli warisnya adalah yang belum dibelanjakan atau yang ditunda atau yang masih tersimpan. Nah, kalau seorang meninggal dunia, maka pasti harta tersebut akan beralih kepada ahli waris. Nah, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, hadza bayanun azim wa mathalun azim. Ini adalah penjelasan yang luar biasa dan permisalan yang luar biasa. Permisalan semacam ini juga digunakan Nabi SAW dalam hal-hal yang lain. Dia juga pernah bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Orang bangkrut, kata mereka, orang yang tadinya berduit, habis duitnya. Memang itu kebangkrutan. Tapi bukan itu yang dimaksud Nabi SAW. Bangkrut itu adalah orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak pahala. Pahala sholat, pahala puasa, zakat, dan sebagainya. Akan tapi, karena ketika di dunia dia mendolimi si A, si B, si C, dan nggak selesai urusannya. Ingat, nggak selesai urusannya.
Kalau diselesaikan itu lain soal. Ini nggak selesai. Urusan dengan sesama nggak selesai. Ya, maka pasti akan ditegakkan keadilan. Ya. Orang-orang yang pernah dizalimi itu diberi kebaikan orang itu, diambilkan kebaikannya. Karena tidak ada alat bayar kecuali amal saleh. Ya. Harta benda yang pernah dimiliki ketika di dunia nggak bisa dipakai untuk bayar tebusan. Kedudukan dan jabatan yang pernah dia miliki ketika di dunia tidak pula bisa dipakai untuk menebus ya kezalimannya. Baik. Nggak ada jalan lain kecuali amal saleh. Dan ternyata yang dizalimi banyak. 1, 2, 3. Diambil sampai akhirnya habis. Sementara orang yang dizalimi masih juga datang. Ya. Sementara sudah tidak ada lagi alat bayar. Maka diambilkan keburukan orang yang pernah dizalimi lalu dipikulkan kepadanya. Waliyadzubillah. Maka dia memikul dosa-dosa orang lain karena kezalimannya kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi asalnya nggak ada orang itu mikul dosa orang lain. Akan tapi ini dengan sebab kezalimannya dan tidak ada lagi alat bayar berupa amal saleh yang dijadikan sebagai tebusan, maka dosa orang lain diambil dan dipikulkan kepada orang itu karena kezalimannya kepada mereka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu gimana? Sudah nggak ada lagi kebaikan dan dia juga pikul dosa orang lain dengan sebab kezalimannya, tsumma turiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang yang bangkrut. Nah, di hadis ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi SAW juga kasih permisalan. Kalian ini lebih suka dengan harta ahli waris daripada harta kalian sendiri. Ya para sahabat memandang, ya enggak lah, kami kan dapat duit, ya kami senang, itu hasil usaha kami wahai Rasulullah, bla bla dan sebagainya. Tentunya kami senang dengan harta kami. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, begini loh maksudnya. Ini urusannya urusan akhirat nanti. Ya, harta kalian sungguhnya dalam arti yang lain, harta yang kalian makan dan habis, harta yang kalian pakai dan usang, yang ketiga harta yang kalian belanjakan di jalan Allah, itulah yang kekal. Itulah yang kekal. Baik. Sementara dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ya, harta kalian sungguhnya adalah harta yang sudah kalian belanjakan. Sementara harta ahli waris, harta yang belum kalian belanjakan. Ini permisalan. Permisalan, ya ja'alul mu'mina yajudu wa yuhsin. Yang membuat seorang mukmin itu menjadi dermawan, menjadi baik. Ya. Di mana Rasulullah mengatakan, ayyukum maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Siapakah di antara kalian yang hartanya lebih Saya ulangi, ayyukum maluhu. Ini salah nih. Ya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Di naskah yang dibagi ada salah cetak sepertinya. Tidak sesuai, kebalik di sini. 6. Kul ahadin yaqul mali ahabbu ilayya min mali wurrathihi. Ya, ketika Nabi bertanya, siapakah yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Semua mengatakan enggak, wahai Rasulullah, harta kami sendiri yang lebih kami sukai daripada harta ahli waris. Terus Nabi bilang, fa inna mala ahadikum ma qaddam. Karena harta kalian itu yang sudah kalian belanjakan. Ma tasaddaq bihi min wujuhil khair.
yang sudah dibelanjakan, disedekahkan di jalan-jalan kebaikan. Wa malu warithi huwa ma akhar. Sementara harta ahli waris itu yang ditunda, yang belum dibelanjakan, ya. Nanti ketika dengan mati akan diambil ahli waris. Lakinna malal insan al-haqiqi alladhi yanfa'uhu huwa alladhi yuqaddimuhu fi hayatihi ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa fi wujuhil khair. Akan tapi harta seorang sungguhnya adalah harta yang bermanfaat baginya, yaitu yang dibelanjakan di jalan Allah ketika dia masih hidup dengan berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai macam jalan kebaikan. Amma lil warith fahadha lil warith in ahsan fil warith fahuwalah wa in asa'a fahuwa alaih. Adapun harta ahli waris ini adalah harta ahli waris. Kalau dia berbuat kebaikan, kalau misalnya ahli warisnya itu berbuat kebaikan, belanjakan hartanya ya untuk kebaikan, maka ya udah untuk dia ahli waris. Kalau dia berbuat keburukan dengan harta warisan itu, keburukannya kembali kepada dia juga. Itu harta ahli waris. Ya kan? Jadi orang mati gitu ya, ada duitnya, masih ada peninggalannya. Harta siapa? Ahli waris. Dibagi udah. Ya udah kembalinya kepada masing-masing ahli waris. Kalau dia pakai kepada kebaikan, ya kebaikan untuk siapa? Untuk ahli waris tersebut. Kalau misalnya dipakai untuk kejelekan, kejelekannya kembalinya kepada ahli waris tersebut. Jelas memang. Akan tapi di sini ada perbedaan penting. Ada juga orang ya yang sengaja memang meninggalkan sesuatu untuk ahli warisnya. Dia bukan menumpuk-numpuk. Kalau yang ini kan yang numpuk-numpuk tuh. Dia tumpuk-tumpuk tuh, padahal untuk ahli warisnya sudah ada. Untuk penerusnya nanti itu sudah ada. Tapi dia tetap tumpuk-tumpuk. Ada juga golongan orang ya di mana ahli warisnya itu calon ahli waris ya, saya nggak mengatakan calon ahli warisnya atau anak keturunannya lah gitu kan. Itu membutuhkan sesuatu. Artinya kalau betul-betul dihabiskan jadi masalah. Karena nggak semua orang itu pintu-pintu rizkinya terbuka. Nggak semua orang itu diberi kemudahan untuk mengakses ekonomi. Ini terjadi pada saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ketika sakit keras di Mekah dijenguk Nabi SAW, kisahnya masyhur. Ya, kisahnya masyhurah. Baik. Terus saat ingin membelanjakan hartanya jalan Allah mumpung dia masih hidup, ya kan, sebagai wasiat. Artinya kalau beliau meninggal dunia baru dieksekusi hartanya. Tapi kalau belum meninggal dunia, kan wasiat begitu di antara aturan wasiat. Dan wasiat itu juga bisa dibatalkan kalau orangnya nggak jadi mati. Oke? Taib. Nah ini berwasiat seluruh hartanya. Sementara dia punya ahli waris seorang putri satu orang. Terus minta petunjuk pada Nabi SAW yang menjenguk beliau. Nabi melarang, jangan. 2/3, jangan. Separuh, jangan. 1/3, sepertiga. Fathuluthu kabirun au kathir. Kata Nabi SAW, 1/3 itu sudah besar dan banyak. Jadi 1/3 dari total aset itu sudah besar dan banyak. Untuk apa? Untuk wasiat. Jadi setelah meninggal dunia itu yang dieksekusi untuk bangun masjid, untuk bangun sekolah, macam-macam lah ya. Tergantung dari wasiat masing-masing orang. Tapi totalnya maksimal adalah berapa? 1/3. Berarti harus ada yang ditinggal untuk siapa? Untuk ahli waris. Dengan alasan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sungguhnya ya, kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan punya pegangan uang, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan lalu minta-minta pada orang lain. Tuh. Ya. Jadi bisa saja seorang, ya ini orang tua biasanya, dia menyiapkan sesuatu untuk anak-anaknya. Sebagian, nggak apa-apa. Dan dengan itu dia diganjar pahala. Karena ngikuti hadis ini.
Ngikuti petunjuk Nabi SAW. Adapun yang tercela, ada mereka yang terus-menerus apa? Numpuk-numpuk kekayaan itu dia yang tercela. Jelas ya, Ma? Baik, di situ ada perbedaan ya. Ini nggak mutlak, ada kaitan dengan hadis yang lain yang harus betul-betul difahami dengan baik. Karena nggak semua orang itu dikasih kemudahan akses dalam hal ekonomi. Ada yang mesti harus nyicil, ya nabung dikit-dikit, ya kan? Nggak apa-apa, ya. Baik, untuk kebutuhan misalnya keluarganya. Karena untuk tiba-tiba terjadi sesuatu, ya dia nggak punya backup gitu, nggak punya pegangan, kan jadi bingung nantinya. Boleh seorang menyimpan sesuatu. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan sedekah? Nggak apa-apa juga sedekah. Apakah bertentangan antara nabung dengan sedekah? Ya nggak juga. Itu bukan untuk dipertentangkan. Karena sahabat-sahabat itu nggak semuanya mudah akses ekonominya juga, ya kan? Ada juga yang modelnya nabung, ya, ada simpanan, dan itu petunjuk Nabi Muhammad loh, SAW. Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya kalau betul-betul seluruh harta dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, memang ada contohnya. Rasulullah pun begitu. Rasulullah pun begitu. Ya kan? Bahkan saking habisnya ketika beli makan untuk keluarganya berupa gandum dari seorang Yahudi, nggak ada duit di situ, tapi dikasih jaminan baju besi. Kalau gagal bayar, maka baju besi itu yang dijadikan sebagai alat bayar. Oke? Sampai sebegitunya. Nabi kaya raya, iya beliau kaya raya, tapi hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurban sampai 100 ekor onta, belum lagi sapi yang besar, domba yang besar, pernah juga ternak kambingnya diminta oleh petinggi kaum, dikasih. Dengan sebab itu beliau ya dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, dan banyak orang masuk Islam karena kedermawanan beliau. Petinggi kaum datang kepada kaumnya, kaum masuk Islam. Aku menemui seorang yang terus berbagi tanpa takut miskin. Ada yang kayak gitu, ada. Ibunda Aisyah juga seorang dermawan. Semua keluarga Nabi dermawan. Taib. Jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi nggak semua begitu kan? Nggak semua begitu. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas pengen niru Nabi tapi dicegah sama Nabi. Jangan. Kamu kan masih ada tuh ahli waris. Dan Nabi SAW ketika meninggalkan keluarganya, pertanyaan penting nih ya. Ada tagihan kontrakan nggak? Nggak ada tagihan kontrakan jemaah. Berarti Nabi nyiapin apa? Nyiapin tempat tinggal. Masing-masing keluarga beliau itu, masing-masing istri itu ada tempat tinggalnya. Terserah deh ya. Entah itu, pokoknya ada kan? Nggak ada tagihan kontrakan tuh. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah. Berarti ada dong perhatian kepada orang yang ditinggal. Ada. Kalau masalah makan, insya Allah itu akan mudah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan keluarga Nabi SAW. Makannya itu nggak banyak. Ya, bahkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita kepada ponakannya bahwa pernah 3 kali purnama itu nggak masak. Terus ditanya sama Urwah, apa yang jadi bekal kehidupan wahai bibi? Al-aswadan, air dan kurma. Air dan kurma ternyata cukup bagi keluarga Nabi SAW. Apakah kiloan? Enggak juga. Bahkan hitungannya butiran. Kemarin pernah kita ulas. Ya, tentang datangnya seorang wanita dengan 2 putrinya. Baik, meminta kepada Nabi kepada ibunda Aisyah
radhiyallahu anha, karena waktu itu yang di rumah Ibunda Aisyah minta bantuan makan. Boleh seorang minta bantuan kalau memang kondisinya memang berat gitu ya. Ya kalau bisa ya mandiri kan begitu. Cuman ini karena lagi kondisi berat, ya datang ke rumah Ibunda Aisyah minta makanan. Ternyata apa? Di lemari makan itu hanya sebutir kurma. Jamaah, perhatiin, sebutir kurma. Nggak ada yang lain loh. Kita mungkin ada cadangan mie instan kayak berapa dus gitu kan. Atau telur atau apa atau macam-macam. Ini sebutir kurma jamaah, sebutir. Subhanallah. Itu di keluarga Nabi SAW. Apakah miskin? Enggak. Memang gaya hidupnya begitu sederhana, sedikit dan itu cukup. Kayak gitu jamaah. Itu pun yang satu butir dikasihkan ke wanita itu. Ya, habis dong. Dibagi dua untuk putri-putrinya masing-masing. Udah, setelah itu pergi. Subhanallah. Artinya untuk urusan makan sih gampang, karena memang sudah bisa dikondisikan. Tapi tempat tinggal disiapin loh sama Nabi SAW. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seorang menyiapkan sesuatu untuk ahli warisnya itu boleh. Bahkan itu juga bernilai ibadah dan itu nggak sia-sia. Yang dilarang adalah tadi yang menumpuk-numpuk. Ya, melakukan terus akumulasi. Padahal sudah ada tuh untuk ahli warisnya, Masya Allah, sudah ada pemasukan dan sebagainya. Itu yang dicela. Zen. Jadi nggak mutlak begitu jamaah. Pokoknya habisin semua. Harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah peduli pada keluarga juga bagian dari infak di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Allahul musta'an. Nah, ini yang harus diluruskan ya. Hal-hal semacam ini. Baik. Qala rahimahullah idza matal insanu fa huwa ghair mas'ulin amma wara'ahu. Kalau seorang meninggal dunia, maka dia tidak ditanya tentang apa yang ada di belakangnya. Al-mas'ulu amma wara'ahu al-warathah. Humul mas'ulun in ahsanu falahum wa in asa'u fa'alaihim. Yang akan ditanya tentang apa yang ada di belakangnya ahli waris. Kalau mereka yang bertanggung jawab. Kalau mereka gunakan untuk kebaikan, ya untuk mereka kebaikan. Kalau mereka pakai untuk keburukan, ya mereka akan mendapatkan hukuman. Ya, ma'ada malah. Saral malu lahum hum intaqal. Ya, harta orang tersebut ya, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau harta yang ditinggalkan ya, itu ahli waris, berubah, pindah. Ya, begitu meninggal dunia langsung pindah ke pemilikan. Karena itu disebut sebagai apa? Warisan. Tinggal dihitung saja berapa persentase masing-masing ahli waris sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu seorang meninggal dunia, harta yang belum dibelanjakan tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala langsung berpindah ke pemilikan, bukan lagi menjadi harta dia. Ya. Lakin huwa yas'ali nafsih madam hayyan yuqaddim syai'an yanfa'uh fil akhirah. Ya, seorang berusaha untuk dirinya sendiri, kebaikannya selama dia masih hidup. Maka dia belanjakan sesuatu, sebagian dari hartanya yang bermanfaat untuk dia di akhirat. Fi wujuhil khair. Ya, dalam banyak jalan kebaikan. Wa muwasatil faqir wal miskin, usail wal madhum. Berbagi rasa dengan orang yang fakir, miskin, ya, minta-minta atau orang yang terdolimi. Wa iqamatil masyail khairiyah ya, allati tanfa'un nas. Terus ikut terlibat dalam proyek-proyek kebaikan yang bermanfaat bagi manusia, kata amiril masajid, seperti bangun masjid, kemudian memakmurkannya, termasuk makmurkan ini. Masjid sudah ada, tapi mengisinya dengan kegiatan-kegiatan, termasuk diantaranya upaya memakmurkan masjid. Wal buyutil lati li sakanil aitam wal mahawij, atau menyiapkan rumah-rumah untuk sakan anak-anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan, kaum duafa, orang-orang yang lemah. Ya. Wa islahit turuq, memperbaiki jalan misalnya, wal qanatir, jembatan, wa ghair hadza mimma yahtajuhun nas, dan selainnya dari hal-hal yang dibutuhkan banyak orang, ala hasabil bilad, tergantung dari kondisi masing-masing tempat. Naam.
Itu yang akan kekal. Itulah hartanya sesungguhnya di akhirat. Harta dia sesungguhnya. Taib. Jadi sekali lagi saya tegaskan jamaah ya. Ya, yang dicela di sini kalau seorang terus melakukan akumulasi. Ya, dia tidak infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harta ahli warisnya. Tapi kalau dia siapkan karena dia merasa belum mampu memberikan yang terbaik pada keluarganya, ya kan? Tapi dia siapkan tuh sebagian untuk ahli warisnya nanti sebagai pegangan, boleh. Boleh. Ya, dan itu merupakan sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW. Kalau seandainya Nabi melarang hal tersebut, pasti beliau akan mengatakan dan membolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Ya udahlah semua wasiatin. Ternyata saat bicara, masih ada ahli warisku, seorang perempuan, wahai Rasulullah. Nah, kemudian, udah maksimal, 1/3 maksimal. 2/3 untuk ahli waris. Subhanallah. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di sini ada pertanyaan. Ya. Syekh, ayyukum malu warithi ahabbu ilai min malih. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahu akbar, yakni qaddimu li anfusikum i'malu anfiqu tasaddaqu. Ya, makna dari ucapan Nabi SAW ini, ya, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia sukai daripada hartanya sendiri? Nah, setelah beliau membaca salawat dan takbir, beliau mengatakan, prioritaskan dirimu. Prioritaskan dirimu, kebaikan dirimu. Ya malu, beramallah, berbagi harta. Anfiku, infakkan harta. Tasaddaqu, sedekahkan. Kemudian dia bertanya, ma'na hadza afallahu ank, anna man warratha malan laisa lahu fi ajr? Apakah maknanya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ampunan kepadamu ya Syekh, apakah orang yang meninggalkan harta untuk ahli waris tidak dapat pahala? Al-jawab, malu warithi ma'akhar, malu maqaddam. Jadi harta ahli waris itu yang tertunda, enggak dibelanjakan di jalan Allah, sementara hartanya apa yang sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu. Jawabannya begitu. Jawabannya begitu. Kemudian pertanyaan, ahsanallahu ilaik, idza qala Abdullah, daiman Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an. Kalau misalnya Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah, ini faedah terkait dengan sanad ya, perawi-perawi hadis. Al-Imam Al-Bukhari menyebut nama Abdullah. Apakah yang dimaksud selalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Syekh bin Baz mengatakan la yakhtalif bihasabit talamid. Ya enggak mesti, tergantung dari murid-muridnya siapa. Dilihat di situ murid-muridnya siapa. Gitu. Idza qala Nafi' haddatsana Abdullah. Kalau Nafi' mengatakan haddatsana Abdullah fahuwa Ibnu Umar. Maka yang dimaksud dengan Abdullah adalah Abdullah bin Umar, karena Nafi' itu muridnya Abdullah bin Umar. Wa idza qala Salim haddatsana Abdullah. Apabila Salim mengatakan haddatsana Abdullah fa huwa Ibnu Umar, maka yang dimaksud di situ adalah Abdullah bin Umar, karena Salim adalah putra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Wa idza qala Al-Harits ibn Suwaid wa Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai wal Aswad wa asbahum haddatsana Abdullah fahuwa Abdullah ibn Mas'ud. Tapi kalau Al-Harits bin Suwaid, Abdurrahman bin Yazid Nakhai, Al-Aswad dan semisal mereka mengatakan haddatsana Abdullah, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Wa idza qala ashabu bin Zubair haddatsana Abdullah. Kalau sahabat-sahabat atau murid-muridnya Abdullah bin Zubair mengatakan haddatsana Abdullah, maka Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum, radhiyallahu taala anhuma. Wa idza qala ashabu Abdullah ibn Amr haddatsana Abdullah fa huwa Abdullah ibn Amr. Kalau murid-muridnya Abdullah bin Amr bin As mengatakan haddatsana Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah bin Amr bin As. Yakhtalif bihasabi talamid. Jadi tergantung dari murid-muridnya. Jadi di situ perlu kejelian. Kita lihat misalnya sanad hadis ya, yang di bawahnya Abdullah, sahabat Abdullah ini
Kan nama Abdullah banyak nih, ya kan? Nama Abdullah itu banyak di antara para sahabat, bukan hanya satu gitu. Kadang-kadang disebut Abdullah, Abdullah siapa nih gitu kan? Kan bapaknya beda-beda, gitu kan? Abdullah siapa nih? Nah, di situ dilihat nih murid-muridnya. Masing-masing punya murid tersendiri karena mereka juga mengajar, para sahabat mengajar dan punya murid-murid tersendiri yang dikenal ya. Taib. Bisa dilihat di situ. Wa hakadha ashabu Abdullah bin Abbas idza qalu haddatsana Abdullah fa Abdullah bin Abbas. Begitu pula murid-murid Abdullah bin Abbas kalau mereka mengatakan haddatsana Abdullah maka maksudnya Ibn Abbas. Idza qala Sa'id bin Jubair atau qala Amr bin Dinar wa asbahum fa huwa Abdullah bin Abbas. Kalau misalnya Sa'id bin Jubair atau Amr bin Dinar mengatakan dan semisal mereka mengatakan haddatsana Abdullah maka maksudnya adalah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, dengan demikian selesai satu bab. Walhamdulillahirabbil alamin. Silahkan yang mau bertanya sebelum kita kasih tambahan waktu ya, nggak apa-apa ya, karena tadi terlambat. Tapi mohon maaf ada galian-galian. Ini ada pertanyaan masuk. Ya, bismillah. Ustadz mau bertanya, ada seorang yang tidak memiliki keluarga dan lahir tidak tahu siapa orang tuanya karena dibuang ke panti asuhan. Mana tadi ya? Taib. Sekarang dia berniat kalau nanti dia wafat, harta yang dia miliki semua ingin diberikan untuk masjid. Apa boleh? Karena dia nggak punya ahli waris karena memang dia juga saat ini tidak menikah dan tidak punya anak. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Taib boleh? Ya boleh. Kalau memang nggak ada ahli waris yang dikenal sama sekali, karena memang dia dibuang, terus ternyata tanda kutip anak buangan ini, ya, kemudian tumbuh besar, tentunya dia berinteraksi dengan banyak orang dan ada orang baik yang dekat dengannya. Oke. Maka orang yang pernah berbuat baik kepadanya baikin sebagai balas budi, kan begitu ya. Taib. Kalau sudah dibaikin, ya dia punya misalnya banyak uang nih, karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa dia ini punya uang banyak gitu. Taib. Karena memang nggak diketahui asal usulnya bagaimana, boleh nggak dia belanjakan semua di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh saja, boleh saja. Ketika nggak ada tagihan-tagihan gitu kepada dirinya, utang piutang, urusan hutang nggak ada, semua beres lah. Urusan semua dengan orang lain beres. Boleh nggak dia hartanya dibelanjakan jalan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya? Boleh. Nah, dibolehkan. Nah, dia berniat memberi hartanya kalau sudah wafat karena saat ini kondisi dia kekurangan atau bisa dibilang sangat pas. Tapi dia punya rumah, jadi rumahnya itu yang dia niatkan kalau wafat dijual dan diberikan masjid. Boleh saja, boleh. Nah, baik. Muncul pertanyaan berikutnya, datang pertanyaan berikutnya. Mana nih? Tanggal 12 Agustus. Banyak nih. Nah ini 12 Agustus. Hari ini. Baik. Ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apabila ahli waris, misalnya tanah yang diwariskan untuk wakaf membuat sekolah, apakah yang mewariskan dapat pahala jariah? Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahli waris. Ya dia pemegangnya warisan. Terus tanah warisan itu, kalau memang itu sudah menjadi hak dia, dibuat wakaf sekolah. Apakah yang mewariskan dapat pahala jariah? Iya, pastilah.
pasti. Terus selama tanah itu bermanfaat, ya akan terus mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Ya, kan dia terima warisan nih, ya orang tuanya meninggal dunia, dia punya warisan banyak duitnya gitu. Nah, dari warisan itu dia wakafkan, ya mungkin sebagiannya gitu. Dia dapat pahala, terus mengalir. Ya, terus nanti walaupun dia sudah meninggal dunia, tetap mendapatkan aliran pahala. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya apa yang dimaksud asobah dalam harta waris? Ya asobah itu adalah bagian dari ahli waris yang mengambil sisa dari ashabul furud. Ya, jadi ahli waris itu ada ashabul furud, ada asobah, ada dawil arham. Jadi ada urutan-urutan yang akan mewaris. Ashabul furud adalah orang-orang yang sudah mendapatkan prosentase tertentu. Jadi ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian persen, sekian persen, sekian persen. Kalau asabah ya, itu adalah bagian dari ahli waris yang mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Ya. Misalnya nih ada seorang misalnya meninggal dunia, ada seorang meninggal dunia meninggalkan istri dan anak perempuan. Ya. Terus ada saudara laki. Ya. Istri dapat 1/8 karena punya anak ya. 1/8. Kemudian anak itu dapat setengah. Ya, anak dapat setengah. Baginya 8. Baginya 8. 4/8 tambah 1/8 menjadi 5/8. Masih sisa 3/8. Ya, sisa 3/8 itu siapa? Nah, diambil sama saudara si mayit. Nah, itu asobah. Dan asobah itu laki-laki biasanya. Tapi terkadang komposisi ahli waris itu membuat asobah nggak dapat apa-apa. Bisa aja habis pembagiannya. Ketika dibagi sesuai dengan prosentasenya masing-masing, nggak ada sisa, ya udah nggak dapat apa-apa. Ya kadang-kadang asobah nggak dapat apa-apa, kadang-kadang dia mendapatkan bagian yang sangat banyak. Gitu. Kadang-kadang dia mendapatkan bagian yang sangat banyak. Contohnya gini. Ada seorang meninggalkan seorang istri, nggak ada anak. Ya kan? Dan meninggalkan seorang saudara lelaki. Istri dapat berapa? Dapat 1/4 ketentuannya. Karena nggak punya anak, dia dapat 1/4. Nah sisanya 3/4 siapa yang dapat? Saudaranya. Padahal selama hidup bersama siapa? Bersama istri itu, tapi saudaranya dapat lebih besar. Ya, itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Nah, gitu. Itu disebut dengan asabah. Taib. Bentar ya. Ini banyak pertanyaannya. Jazakillah khairan. Oh, keliru. Jazakallah khairan. Mestinya begitu ya. Kalau untuk laki-laki begitu, atau jazakumullah khairan. Pertanyaan, jika terjadi kesalahpahaman sehingga salah satu saudara merasa didolimi dan marah, saudara yang lain tidak marah atau tidak merasa ada yang salah dan mengajak untuk bertemu untuk memperbaiki hubungan. Namun yang marah ini tidak mau dan mengatakan nanti saja bertemu di akhirat. Bagaimana hukumnya? Ya udah ketemuan aja di akhirat kan. Ya maunya di akhirat. Tapi ada upaya terus. Upaya dari siapa? Dari yang masih waras gitu ya, masih sadar, masih paham, ngalah gitu. Itu lebih baik. Ya, ngalah. Walaupun dia enggak udah ngalah aja masih hidup di dunia. Karena enggak sedikit masalah itu gara-gara gagal paham. Gitu. Dan mestinya juga orang yang ngerti
yang masih sadar dan waras tadi, jangan bikin gagal paham. Gitu. Karena yang dihadapi ini orang gampang salah paham. Itu juga poin ya, penting. Jadi lebih baik jaga hubungan. Apalagi itu masih orang-orang dekat, jemaah ya. Jangan sampai urusannya itu diselesaikan di akhirat. Karena urusan akhirat itu rumit. Ya, rumit. Masih lebih mudah di dunia. Ya, karena kalau di akhirat itu nggak ada nego lagi, nggak ada nego. Negosiasi masih bisa dilakukan ketika masih hidup di dunia. Allahul musta'an. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ya, apa tanda bahwa dosa-dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Dosa besar itu diampuni dengan cara taubat. Cara taubat yang pertama adalah berhenti dari melakukan dosa itu. Itu tanda nyata ya. Kalau dia diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia menyesal. Yang ketiga, dia tidak akan mengulangi. Baik. Kalau itu dilakukan, itu tanda bahwa dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ya, berhenti, menyesal dan tidak akan mengulanginya. Itu kalau antara dia dengan Tuhan Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan orang lain ditambah satu lagi, ya, dia minta maaf atau dia ganti apa yang pernah dia ambil dari saudaranya atau dia minta untuk dihalalkan. Ya kalau nggak selesai urusannya di akhirat. Nah, ini yang serem nih. Oleh sebab itu datang seorang pada Abdullah, ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dicerita bahwa dia pernah melamar seorang wanita tapi ditolak. Ternyata ada pria lain yang melamar wanita itu dan diterima. Dia cemburu, dia bunuh wanita itu. Terus nyesel dia. Ini kan dosa besar nih. Gimana mau tobat ya? Ya kan, ini kaitan orang lain, berarti harus ada yang diselesaikan. Nggak selesaikan berarti kan orangnya udah mati. Orangnya udah mati. Kalau misalnya perkara materi gitu, bisalah minta maaf gitu atau ganti dengan uang gitu. Ini nyawa, gimana cara bayarnya? Nyawa. Oke lah, ada keluarga maafkan. Tapi haknya dari orang yang dibunuh. Terus dibilang begini ya, aku pengen taubat nih, masih terbukakah pintu taubat? Abdullah bertanya, ibumu masih hidup nggak? Ibuku udah nggak ada katanya. Ya udah, tub ilallah, ya wa taqarrab ilaihi mastata'at. Bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkan dirimu semaksimal mungkin. Terus pergi itu orang. Lalu ada seorang murid datang pada Abdullah. Kenapa Anda tadi bertanya tentang kehidupan orang tuanya? Ya, ini la a'lamu amalan ya aqrabu ilallah min birril walidah. Karena aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan berbakti kepada ibu. Maksudnya apa? Dengan berbakti pada orang tua, dia banyak ambil pahala. Untuk apa pahala itu jemaah? Untuk persiapan, tebusan nanti. Sebagai alat bayar di akhirat. Kenapa? Urusannya kan nggak selesai. Urusannya nggak selesai. Subhanallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi, kalau kaitan dengan orang lain, ya harus diselesaikan baik-baik. Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan agar urusan dengan sesama manusia itu diselesaikan di dunia. Karena kalau nggak selesai urusannya panjang di akhirat tuh. Ya. Jadi kalau kaitannya dengan dosa pribadi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, 3 tadi. Berhenti, menyesal dan tidak akan mengulangi. Oke. Kalau kaitan dengan orang lain tambah lagi 1, dia minta maaf atau dia mengganti, atau dia minta untuk dihalalkan. Itu dia. Nah itu tanda bahwa dosanya
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya begitu. Dengan taubat. Dan setelah itu dia tidak mengulanginya lagi sama sekali. Barakallahu fiik. Ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Iya. Ada harta waris proses mau dijual, lalu belum terjual juga sampai saat. Lalu apabila asobahnya meninggal dunia, apakah harta warisnya masih jatuh pada anak asobah? Iya, tetap jatuh. Ya, tetap jatuh kepada anak asobah tersebut. Iya dong. Yang penting kan sudah diketahui prosentasenya masing-masing. Iya kan? Dan nanti dikasih tahu tuh bahwa ini anak-anak atau ahli waris dari asobah yang belum dapat ya, karena belum terjual kan, bahwa nih bapakmu nih itu punya hak dari warisan ini, warisan kakek nih atau warisan nenek misalnya, kasih tahu. Nanti pembagiannya bla 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 dan seterusnya. Kan harta yang meninggal tadi, harta asobah yang belum dapatkan warisan yang meninggal duluan tadi, ya belum sempat warisan terbagi, kan bukan hanya itu, bukan hanya warisan itu. Kan mungkin dia dapat income lain kan, tapi tetap diberitahu. Bapakmu punya hak dari warisan kakek nih yang belum dibagi. Harus kasih tahu begitu ya. Harus. Jazakillah khairan. Salah. Jazakallah khairan. Atau jazakumullah khairan, Pak Ustaz. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ini tanya nih. Baik. Kalau ada warisan, salah satu ahli waris bersikukuh, oh ya, oke. Bahwa pada saat orang tua masih hidup, dia dikasih wewenang untuk usaha di tempat yang akan diwariskan. Pertanyaan, Pak, boleh tempat usaha yang diwariskan dibagi rata? Ya enggak lah, enggak boleh. Harus sesuai dengan aturan waris. Sebelum dibagi warisan pada seluruh kota, hasil usaha itu apakah hasilnya dibagi juga? Ya kalau bagian dari usaha orang tua yang meninggal dunia ya, itu termasuk dari dari harta yang harus dibagikan secara waris dengan ketentuan. Ya, dengan ketentuan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya klaim-klaim semata dari sebagian pihak, ini saya dapat izin begini-begini. Saksinya siapa? Buktinya mana? Itu nggak bisa kayak gitu ya. Ini nanti jadi masalah, sengketa. Taib, Allahul musta'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz izin bertanya apa hukumnya jika warisan itu jatuh pada istrinya yang baru jatuh pada istrinya yang baru semua dan anak-anak tirinya padahal anak kandungnya masih ada. Enggak bisa loh. Udah bisa. Kalau misalnya seorang gini, jadi ada duda beranak menikahi janda beranak gitu kan. Kan gitu ya gambarannya. Oke. Nah, duda beranak ini setelah menikah mati dia. Ya kan? Warisannya kemana? Nah, itu pertanyaannya kan. Ya warisannya kepada ahli warisnya. Ahli warisnya siapa? Anak-anak dia. Anak-anak duda ini yang mati ini. Terus sama siapa? Sama istrinya. Udah. Anak-anak istri, bukan ahli waris ya. Ngerti ya? Anak-anak istri bukan ahli waris. Jelas? Nah, alhamdulillah. Selesai. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ini ada banyak pertanyaan ya, tapi saya cukupkan ya waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.